Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, di malam yang ketiga di bulan Muharram 1443 Hijriah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahmi di tempat rumah saudara keluarga dari Pak Jailani dalam acara 3 hari meninggalnya Hajah Senang binti Latangan. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan, kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau min yaumil hada ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari hari ke hari kita merasakan sesuatu yang berbeda situasi, di mana dari hari-hari kita sangat banyak menyaksikan berita-berita duka. Saya ingin menyampaikan apa yang terdapat di dalam kitab Tajul Muluk. Di dalam kitab Tajul Muluk ada disebutkan bahwa ketika hari pertama bulan Muharram itu jatuh pada hari Senin, jatuh pada hari Selasa, jatuh pada hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, ternyata ada memiliki makna-makna tertentu. Jadi kenapa misalnya ketika awal tahun Hijriah jatuh pada hari Senin, maka akan memiliki tanda seperti ini. Dan kebetulan tahun ini jatuhnya 1 Muharram itu adalah pada hari Selasa. Walaupun digeser pemerintah libur hari Rabu, tetap dia Selasa karena kalau dirubah tanggal. Ya kalau dirubah berarti 31 hari bulan Zulhijjah. Nah, kalau dia apa baik? Yang 30 yang hari Selasa 1 Muharram ya tetap hari Selasa karena kawal diundur-undurkan. Tapi kalau masalah liburnya itu lain kisahnya. Tetap yang namanya 1 Muharram tahun ini jatuh pada hari Selasa. Dan di dalam kitab Tajul Muluk dijelaskan apabila 1 Muharram itu jatuh pada hari Selasa, maka paling tidak ada 4 peristiwa yang akan terjadi. Nah, ini peristiwa yang akan terjadi ketika 1 Muharram itu bertepatan dengan hari Selasa. Makanya ini kada nyaman didengar nih jam. Kada nyaman, yang 4 ini kada nyaman. Tapi kada mau disampaikan supaya kita waspada. Yang pertama, di situ dijelaskan apabila 1 Muharram itu jatuh pada hari Selasa, maka akan banyak orang-orang yang besar itu akan meninggalkan dunia ini. Nah, ya, banyak orang-orang yang besar akan meninggalkan kehidupan dunia ini dalam artian sidin wafat. Dalam bahasa kitabnya tuh mati. Bayangkan, orang-orang besar itu akan banyak yang meninggal dunia. Ini tanggal berapa hari? Tanggal 2. Apa yang terjadi tanggal 2 Muharram? Kalau sudah biar kalau sudah. Yang pertama, Guru Muhyiddin di Martapura, ulama, meninggal. Yang kedua, Guru Muhammad Nursan di Kapuas meninggal dunia. Samarinda. Kemudian yang ketiga, yang sangat viral, Guru Ridwan
Basri atau guru kampung meninggal dunia. Itu orang kecil atau orang besar? Siapa yang mengatakan kecil? Ya. Ulama. Tidak ada yang berani mengatakan ulama itu orang kecil lebih besar daripada pejabat. Kalau pejabat tuh gampang, meninggal pejabat tuh gampang dicari di karbit pun kalau jadi pejabat. Ya, orang yang kadang memiliki pangkat, kalau punya koneksi dengan atasan, bisa dipaksakan untuk naik jabatan jadi pejabat. Gampang mencari pejabat. Hari ini meninggal pejabat, besok banyak menggantinya, banyak yang antri. Bahkan sebelum meninggal dunia pun pejabat tuh banyak antri sudah tuh. Sikut sana sikut sini untuk menduduki jabatan. Tapi itu di daerah lain, kita kadang-kadang gitu ya. Coba kan kalau di nyembat ada tangkap orang banyak yang antri hendak jadi pejabat tuh banyak. Nah, jabatan ini kosong, banyak tuh antrinya. Tapi ketika ulama yang meninggal dunia, kata kawat karbit, kata kau dipasangkan ikan menggantinya kalau bisa. Nah, ini salah satu tanda, salah satu kejadian-kejadian yang akan terjadi selama 1 tahun 1443 Hijriah. Ini akan banyak ulama atau banyak orang-orang besar yang akan meninggal dunia. Itu dalam kitab Tajul Muluk. Ada ulun yang madahi menyampaikan aja dua hari bulan Muharram sudah 3 yang kita dengar. Kemarin di daerah Sumatera ya, yang mursyid tarikat Naksabandiyah. Ya kalau kisah itu, ini bagian dah meninggal dunia, dan ternyata ketika mayatnya itu dimasukkan ke liang kubur, dan ternyata ujar dalam video itu mayatnya hilang, kain kafannya kempes, tipis, berarti orangnya hilang. Menangisan keluarganya. Itu mungkin Allah menghendakilah, yang lain Allah selamatkan, Allah pisahkan jasadnya, Allah amankan jasad waliullah. Itu orang yang luar biasa. Itu 2 hari, 1 Muharram, 2 Muharram, itu 3 yang sudah kelihatan, yang kita ketahui, belum yang tidak kita ketahui. Jadi ya siap-siap ya kita lah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa yang bernyawa itu pasti akan mati. Summa ilaina turja'un, dan kemudian kepadanya lah kami kembalikan dia. Kita siap-siap kembali. Kadang memandang usia nomor 53 tahun misalnya. Kadang malam tadi informasi ada sekitar jam 3 meninggal dunia seorang pengusaha nasi goreng. Usaha jangan ya bang. Informasinya ya mirip-mirip gitulah sudah. Andumnya masih orangnya. Pengusaha termasuk orang besar ada. Orang besar juga lah. Nah, pejabat orang besar, konglomerat orang besar. Yang lebih besar lagi adalah ulama meninggal dunia. Berarti apa yang dikatakan dalam kitab Tajul Muluk tadi, 2 hari ini ada buktinya. Hanya 2 hari, belum lagi 360 hari, berarti 358 lagi. Berapa banyak orang-orang besar akan meninggal dunia pada tahun 1443 Hijriah ini. Nah, kemudian yang kedua disebutkan di situ bahwa apabila hari Selasa maka akan terjadi pertumpahan darah. Nah, ini kita khawatirkan. Ya, bukan mati berarti telah. Di situ dijelaskan dalam kitab Tajul Muluk, apabila 1 Muharram itu awalnya ada hari Selasa, maka akan banyak terjadi pertumpahan darah atau mati berdarah. Ini maka ada ulun misalkan lah.
dalam kitab Taujul Muluk halaman 19. Kalau ada kitabnya buka di rumah, halaman 19 baris berapa tuh? 1 2 3 4 5 6. Sarulunai lah hitung. Cari sarang kena. Baris ke berapa? Indikasinya apa? Indikasinya berarti pada tahun ini banyak peristiwa berdarah yang terjadi. Dan tadi sekitar jam 5 kan jam setengah 6 Kaulun membuka Facebook dan ternyata terjadi kecelakaan di daerah Kota Baru, daerah Serongga ke Pelumpang Hilir itu. Nah, informasi awal indikasinya adalah ini indikasinya. Untuk paling yang untuk bujur kadanya bisa di cross check kembali. Ini berdasarkan informasi di Facebook bahwa sepeda motor itu tergepak mobil backup kan gitu. Nah, backup kemudian oleng jatuh ke tengah dan kemudian mobil truk ya, truk Hino melintas langsung berdua mati di tempat. Mati berdarah ada itu. Berdarah. Hari kedua. Belum karena kita ketahui apakah karena terjadi perang di mana misalnya kan, atau perkelahian massal di mana karena situasi Covid misalnya, karena awal lagi masyarakat kerasa bagi macam-macam lagi, banyak yang stres misalnya, lalu banyak terjadi peristiwa yang luar biasa. Wallahualam bisa, mudahan jangan sampai terjadi seperti itu, tapi kita harus tetap waspada. Ini dalam kitab Taujul Muluk. Banyak peristiwa berdarah yang akan terjadi pada tahun 1443 Hijriah karena satu Muharram jatuhnya pada hari Selasa. Ya, kemudian yang ketiga, berapa menit sudah? Sampai berapa jam? Yang ketiga, di situ dijelaskan apabila satu Muharram jatuh pada hari Selasa, maka inilah ibu-ibu kasihan nih, maka harga barang akan naik. Nah, harga kebutuhan pokok akan naik, harga barang dagangan akan naik. Ini aja nang membangun rumah nih, nang bangun rumah banyak nang bagerunum besi harganya larang pada ini jujur ke ada. Nah itu mulai naik sudah. Dan bisa jadi karena situasi yang masih kada kondusif ini menyebabkan tahun 1443 harga barang naik. Ini dalam kitab Taujul Muluk. Harga beras naik, harga Indomie naik. Apa nang turun? Tawa buat. Harga minyak harum naik, harga madu yang dinaikkan langsurnya serba naik barang. Nah kita lihat nanti 1443 ini berdasarkan analisa ilmu falak. Nah jadi ketawanya Selasa jatuh satu Muharram berarti barang-barang banyak yang naikkan harganya. Ibu-ibu yang belanja yang biasa nukar ayam naik harga ayam, yang biasa nukar lombok naik harga lombok, yang biasa nukar jam tangan 100.000 naik jadi 150.000. Nah ini kita waspadai. Makanya kalau kita menabung misalnya duit 1 juta, ya kalau 1 juta taruh di bank. Hari ini kawan nukar TV misalnya, kawan nih, yang berapa in tuh? Anggap yang 21 in second misalnya kan, pelarangan lah 1 juta. Nah hanyar lah, biar jangan hanyar dah, biar harga TV turun. Hari ini kawan nukar TV 1 juta 21 in misalnya. Dan bisa jadi sebulan, 2 bulan, 3 bulan yang akan datang harga TV tadi kan dapat lagi 1 juta. 1.200.000 kah, 1.300.000 kah, 1.400.000 kah, bisa jadi 2 juta. Lalu terjadi krisis ekonomi, bisa jadi. Kadang untuk kemungkinan akan terjadi
krisis moneter lagi. Karena situasi memang ya ini memang lah. Kita banyak berhutang pemerintah kan. Nah kita kesulitan keuangan. Nah, barang perdagangan akan naik. Nah, yang ketiga adalah yang keempat lagi. Yang keempat, apabila terjadi pada hari Selasa awal bulan Muharram, maka akan terjadi kemarau panjang. Nah, ini kita khawatirkan kemarau. Kalau bahasa kitabnya itu bukan kemarau. Bahasa kitabnya itulah akan sangat sedikit hujan turun. Sama artinya kemarau ya. Bahasanya itu akan sedikit terjadinya hujan. Di beberapa hari panas, bang tadi hujan setuman. Nah kita lihat analisa dari kitab Tajul Muluk ini. Nah tapi kemungkinan besar bisa dirasakan tahun kemarin, misalnya beberapa tahun sudah nih kemarau biasa-biasa aja. Kan kadang-kadang perputaran kemarau itu tahun ini pendek, karena ada beberapa bulan, 4 bulan, 5 bulan, nah karena hujanan misalnya. Nah, dalam keterangan dalam kitab Tajul Muluk ini bahwa pada hari Selasa jatuh 1 Muharram maka hujan itu akan sangat sedikit yang akan terjadi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dari 4 hal tadi perlu kita introspeksi diri. Japa Jailani tadi kita introspeksi diri kita persiapkan segala sesuatunya. Bisa jadi 4 itu akan terjadi pada tahun 1443 Hijriah. Kita akan kawal. Allah berkehendak, ya Allah hendak, dijadikan Allah, jadikan Allah. Makanya kita banyak-banyak introspeksi, banyak-banyak muhasabah. Makanya dalam Al-Quran itu dalam surah Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah dilakukannya untuk hari yang akan datang, ya, untuk hari esok. Jadi setiap diri memperhatikan apa yang sudah kita lakukan untuk kehidupan yang akan datang, baik itu kehidupan di dunia, terlebih lagi kehidupan di akhirat. Banyakkah sudah kita sanggurin? Banyakkah kita sudah bekal untuk menghadapi kehidupan yang abadi, kehidupan yang akan lebih lama dibandingkan dengan kehidupan di dunia? Apa bekal kita? Apakah bekal kita banyak mengumpulkan duit misalnya? Apakah bekal kita hanya sekedar mengumpulkan harta benda tanpa mempersiapkan investasi pahala untuk kehidupan kita di akhirat? Kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal itu kata Allah adalah takwa. Nah, kita berbekal apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Banyakkah sudah kita amal kita? Banyakkah sudah kita mengumpulkan pahala kita? Sehingga ketika kita meninggal dunia, kita tidak hanya menikmati pahala yang sudah kita dapatkan, apa yang kita kerjakan selama hidup di dunia, tetapi yang lebih penting dari itu adalah kita tetap terus mendapatkan pahala walaupun kita sudah meninggal dunia. Salah satunya apa? Salah satu caranya adalah kita melakukan suatu pekerjaan yang baik, dan pekerjaan yang baik itu diumpati oleh orang lain. Kita punya ide, misalnya nih kan, punya ide membangun TK Al-Quran, ya loh. Dan ternyata ketika membangun TK Al-Quran itu adalah berkat kebaikan ide kita, dan ternyata diumpati oleh yang lain-lainnya. Oh, ternyata tidak perumahan sini aja. Oh, di situ jangan membangun TK Al-Quran, kita membangun juga. Berarti kegiatan kita yang positif tadi diumpati orang lain, maka selama itu pula kita akan mendapatkan pahala yang sama dengan pahala yang dapat oleh orang lain walaupun kita sudah meninggal dunia.
Makanya dalam hadis tadi dikatakan idza matal insanu in qata'a amruhu illa min salasin sadaqatun jariyah aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'u lahu. Kata baginda Nabi, jika seseorang itu meninggal dunia, maka terputuslah amal ibadahnya selama hidup di dunia. Ya, karena kalau lagi sudah mencari amalnya di dunia, karena sudah meninggal dunia, kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Banyak tiba sedekah. Ada orang hendak membangun jalan, 4 menyumbang, 4 juga. Ada orang membangun masjid, 4 juga sedikit semampunya. Ada orang membangun TK Al-Quran, 4 juga. Ada orang membangun sekolah, 4 juga. Selama tempat itu dipergunakan untuk beribadah, untuk menimba ilmu, maka selama itu pula walaupun sudah ratusan tahun kita meninggal dunia, kita dapat terus kiriman pahala. Makanya sangat luar biasa kalau kita misalnya kayak di masjid misalnya, di masjid hendak membangun sumur. Nah, salah satu sedekah yang terbaik itu adalah membangun sumur. Selama sumur itu dipergunakan orang lain, maka selama itu pula pahala kita terus akan kita dapatkan. Walaupun misalnya kita kadang menggawi, cuma punya inisiatif aja, nanti apa kita membangun sumur. 4 mendukung aja, 4 mendoakan aja, mudah-mudahan itu bagian dari ikhtiar, bagian daripada usaha, bagian dari partisipasi. Insya Allah kita pun akan mendapatkan pahala selama sumur itu masih dipergunakan. Kali-kali misalnya kita menanam pohon di pinggir jalan, selama pohon itu pun masih dipergunakan orang untuk berteduh ya kan? Atau minimal misalnya untuk makanan binatang. Kan kita memberi makan binatang, beri makan binatang, berpahala kan? Berpahala. Selama pohon itu masih ada manfaatnya yang positif bagi kehidupan makhluk, maka selama itu pula kita akan mendapatkan pahala yang terus menerus. Apalagi kalau kita membangun sesuatu yang sifatnya rutinitas kayak musola, kayak masjid. Kita kadang menyumbang duit, menyumbang pikiran barang. Kita kadang menyumbang pikiran, menyumbang diam barang. Kenapa jadi menyumbang diam? Kadang memuyaki yang lainnya. Ya kadang-kadang ada juga yang tujuh aja protes, menyumbang kada, tujuhnya protes saja. Ya ampun, orang disalahkan itu harus salah ya, itu tujuh menyalahkan aja. Nih kada sini kada gitu. Nah, yang kedua ilmu yang bermanfaat. Ini luar biasa. Nah, mudah-mudahan ini pun malam ini ilmu yang bermanfaat. Pian, makanya ulun dulu ya ulun tahulah pian pahala orang yang mengaji dengan tilawah ya ulun kan itu lebih sedikit pahalanya dibandingkan dengan guru TK Al-Quran. Kenapa bisa gitu aja? Karena orang yang mengajar TK Al-Quran itu mengajar dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, dari dasar dari nol, sehingga apabila dia membaca Al-Quran, ya kan? Membaca Al-Quran pasti ilmu yang didapatkan siapa yang melajari? Pasti guru-guru TK Al-Quran. Coba biar mengajar tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kan 4 belajar Bismillahirrahmanirrahim. Hanya sebatas itu dia mengamalkan hidupnya, maka sebatas itulah. Baca di rumahnya ngaji. Kadang baca tilawah lagi, baca Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Kada terpakai tilawahnya. Ya Allah. Kada terpakai tilawahnya.
Tapi orang yang membaca Al-Quran yang mengajarkan Al-Quran dari alif ba ta sa jim ha ha, setiap dia membaca Al-Quran maka jasa dia bisa membaca Al-Quran itu siapa? Orang yang melajari membaca Al-Quran dari dasar. Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3. Kalau baru alifan alif ba ta sa jim ha kha. Kalau ini kan anak-anak kita tahu alif ba ta sa, taunya a ba ta sa ja ha kha da ra ja sa sha, ada tahu shin. Makanya ketika membaca kaf ha ya ain shad, ada Quran lah dibacanya apa? Ka ha ya a so. Ada juga tadarus di masjid-masjid undangan gitu baca alif lam ra, dibacanya apa? Ala ra, karena di apa di Iqra tuh a la ra. Kalau gurunya kadang belajar ini huruf alif, huruf dasarnya ini huruf lam, huruf ra, dibacanya alarm. Baik, ada alarm, alarm bunyi. Nah itu yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Sampai jam berapa kita? Jam 10. Beli orang dulu. Yang ketiga, waladun salihun yad'u lahu, yaitu orang yang memiliki anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Nah, sangat bersyukur kita memiliki anak yang soleh, anak yang solehah. Sangat beruntung kita didoakan setiap selesai sholat 5 waktu didoakannya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap 5 waktu kita doakan kedua orang tua kita sampai doanya itu. Kalau ada yang datang kada sampai, ada jauh mari kada sampai ya. Orang meninggal itu dibacakan Yasin palanya kada sampai. Itu hubungan yang lain lah. Yang lain. Kalau kita punya keyakinan bahwa segala sesuatu yang kita niatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal dunia, insya Allah pahalanya akan sampai. Karena Nabi pernah membelah pelepah kurma tuh. Pelepah kurma dibelah sidin jadi 2. Satu ditanamkan sidin di kuburan sahabat yang satu, satunya lagi ditanamkan di kuburan sahabat yang satunya. Dan Nabi apa? Selama pelepah kurma itu yang ditanamkan di kubur tadi masih dalam keadaan basah dan tidak dalam keadaan kering, maka pelepah kurma itu mendoakan, memintakan ampun, senantiasa bertasbih untuk orang yang ada dalam kubur. Maka jangan heran pian, ketika orang ziarah itu biasa banyak membawa bunga, banyak membawa kembang, karena Nabi melakukannya. Pelepah kurma yang masih basah sidin belah jadi 2, sidin tanam satu di kubur sahabat yang satu lagi di sahabat yang satu. Dan Nabi selama itu masih basah, selama itu belum kering, maka selama itu pula dia bertasbih memohonkan ampun kepada orang yang ada dalam kubur. Maka kalau kita ziarah usahakan membawa kembang. Selama kembangnya itu kada layu, kada kering, maka selama itu pula dia mendoakan kepada orang yang dalam kubur itu. Kalau nak itu jangan tanam ya, kena kuburan kuitanku pohon durian. Yang sudah. Awas mana tuh 20 tahun dia. Omnya kada hambok nang lainnya. Bisa jolok kan tumbuh aja itu. Ya, makanya bilangnya ada di kuburan itu tanaman-tanaman yang hidup itu jangan dihilangkan seberataan. Kalau rumput-rumput kan wajar jadi bersih itu. Ya kalau supaya jangan rigat. Tapi kalau ada pohon-pohon yang kira-kira kadang mengganggu yang lainnya, jangan diapa-apai, silahkan aja tumbuh situ. Selama pohon itu hidup, maka selama itu pula dia memohonkan ampun terhadap orang yang dalam kubur. Jangan dihilangkan, kuburan ada. Dia orang kuburan di mana-mana, mulai Martapura sampai ke Jawa. Bilangnya berziarah, ramai tuh di para kuburan tuh, nakaraya tuh berjual kembang. Nah jadi bisnis jualan, jual kembang.
Karena memang Nabi pernah melakukan itu, pelupa kurma tadi sidin belah jadi dua ditanam di kuburan. Nah maka dari itu bayangkan kalau seandainya pelupa kurma tadi bisa jadi wasilah untuk mendoakan, untuk memintakan ampun terhadap orang yang sudah meninggal dunia tadi, apalagi kalau yang dibaca itu adalah ayat-ayat Al-Quran, manusia yang mendoakan baginya sampai ya kembang aja, tumbuhan aja yang ada di sekitar kuburan itu mendoakan kepada yang sudah meninggal dunia, apalagi kita yang masih hidup. Kita hadiahkan Fatihah, kita hadiahkan Fatihah 4, kita doakan yang sudah meninggal dunia, kita kirimi ini pahala. Makanya kalau kita menyumbang misalnya nih, anak menyumbang HP misalnya ke masjid, Bu harap adalah menyumbang HP ke masjid, menyumbang HP ke masjid, niatakan niatnya apa? Ya Allah, ulun niatakan menyumbang HP ini pahalanya nih untuk abah ulun, untuk mama ulun. Insya Allah sidin dapat pahala, kita pun akan dapat pahala. Itu berkahnya luar biasa. Karena kita termasuk orang yang berbakti kepada orang tua kita walaupun sudah meninggal dunia. Atau misalnya pian banyak bisi utang nelon orang. Ya orang tua kada tahu lagi sudah di mana-mananya. Maka ketika pian menyumbang ke masjid, kadosan niatnya pahalanya untuk pian. Selamatakan hutang pian dulu, niatakan ya Allah, ulun menyumbang ini karena ulun ada kehutang lawan si anu, maka pahalanya ulun serahkan kepada si anu. Mudah-mudahan nanti di akhirat orang yang itu bisa mengikhlaskan hutang kita. Kalau kada dapat lagi mencari orangnya, tapi omnya ada orangnya bayar juga. Nah, wah, mau orangnya. Ini kalau seandainya akan ada lagi nanya itu, apalagi mencari 3 hari, menuju hari, menyelawi 40 hari, 100, ya. Kemudian ada 1000 hari. Ini makanan-makanan ini, pian tuan rumah, keluarga. Pian niatakan makanan ini, pian bersedekah makanan ini, niatakan pahalanya untuk yang di meninggal nih, siapa nih? Hajah Senang binti Latangan. Pian niatakan minuman ini pahalanya untuk sidin. Pian niatakan makanan yang ada ini, wadah ini, nasi ini untuk yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan sidin mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kada berniat. Yang kada berniat kalau sampai kepada sidin. Pian hendak menuju hari pulang. Niat. Menyatakanlah keluargaan nih, sepakat kita menyatakan pahalanya untuk sidin. Insya Allah sampai pahalanya dengan sidin. Jangan sampai kada berniat biasa aja. Nah, jadi sedekah biasa menyatakan.